Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Di tengah euforia, di tengah gemuruh yang terjadi setelah Indonesia memastikan langkah ke final, usai menang adu penalti lawan Thailand, seketika itu juga publik juga mengetahui telah muncul kiper muda baru yang siap menjadi aset jangka panjang timnas Indonesia. Namanya Muhammad Ardiansyah. Kiper yang awalnya hanya dipandang sebagai bayang-bayang di balik nama-nama besar, berhasil bangkit bak gelombang dari abu keraguan. Dari prediksi sebagai kiper ketiga, ia menjelma mencuri tembok kokoh yang mengantarkan timnas Indonesia U23 ke final Piala AFF U23 tahun 2025 ini. Kisahnya adalah dia istilahnya punya keberanian. Itu yang terpenting. Ketangguhan dan kepercayaan diri seorang kiper, dan ditopang oleh seorang pelatih visioner Gerald Van den Berg. Sebab adalah hal yang wajar jika banyak yang meragukan akan keputusan Van den Berg menunjuk Ardiansyah sebagai kiper utama. Hal itu lantaran dua nama lainnya, yaitu Cahaya Supriyadi dan Davavas, secara jam terbang udah mundar-mandir tampil di level kelompok umur. Bahkan di PSM, Ardiansyah juga terbilang sangat jarang bermain karena selalu jadi ban serep dari Reza Arya yang juga berstatus kiper timnas senior. Namun kembali lagi, ini bukan soal siapa yang lama atau sering bermain, tapi ini adalah tentang gimana caranya menjawab keraguan dengan permainan yang menjanjikan. Jadi itulah Muhammad Ardiansyah, pemuda kelahiran 28 Maret tahun 2023. Sejatinya bukanlah nama yang asing di dunia sepak bola Indonesia. Berasal dari SSB Hasanuddin, milik ayahnya Asnawi, pemain kita Ardiansyah telah menapaki karir dengan langkah berlahan bersama PSM Makassar. Namun di level tim nasional namanya nyaris tak pernah disebut. Di era Sintayong ataupun di era Indra Sapri, Cahaya Supriyadi dan Davaha, dua kiper dengan pengalaman internasional yang lebih mentereng, selalu bergantian menjadi pilihan utama. Sedangkan Ardiansyah hanyalah kiper pelapis, sosok yang dianggap banyak akan menghangatkan bangku cadangan. Di Piala AFF U23 tahun 2025, inilah Gerald Van den Berg sebagai pelatih Belanda yang dikenal dengan insting tajamnya melihat ada sesuatu yang berbeda di diri Ardiansyah. Bersama pelatih kiper Woudenberg dan Damian Daniel, akhirnya Van den Berg memutuskan untuk mempercayai gawang Garuda Muda kepada Ardiansyah. Jika pelatih kiper memutuskan dia yang akan menjadi penjaga gawang, maka saya percaya padanya, ujar Van den Berg dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Jelas keputusan ini di mata banyak orang bisa dikatakan adalah pertaruhan besar dan sebuah langkah yang bisa saja menjadi bumerang. Suara-suara sumbang sudah mulai terendus, tapi prinsip harus tetap jalan. Di laga pembuka Piala AFF U23 tahun 2025 melawan Brunei Darussalam tanggal 15 Juli tahun 2025 menjadi
panggung perdana Ardiansyah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia berdiri gagah di bawah mistar pengawal kemenangan telak 8-0 tanpa kebobolan. Meskipun Brunei bukan lawan yang berat, ketenangannya menjadi sinyal awal bahwa ia bukan sekedar pelengkap skuad timnya. Masuk ke pertandingan berikutnya melawan Filipina. Di sana ia semakin mengukuhkan posisinya ya di hadapan serangan tim asuhan Gerald. Ya. Ardiansyah tampil tak goyah ya, yang tak tertembus, gawang tetap aman, clean sheet. Ya. Keduanya tercipta dalam kemenangan tipis 1-0. Gaya permainan modern, lincah, distribusi akurat, dan ketenangan di bawah tekanan membuat Vandenberg tersenyum puas. Sekarang kami harus mempertahankan clean sheet. Saya tidak melihat ke belakang, saya melihat ke depan, kata Vandenberg, seolah meramalkan kejayaan yang akan datang usai laga melawan Filipina. Nah, di saat semua seperti berjalan baik-baik saja, ada sebuah badai kecil menghampirinya, ya, yaitu jelang laga penuh gengsi melawan Malaysia pada tanggal 21 Juli tahun 2025. Ardiansyah mengalami cedera ringan yang memaksa absen. Cahya Supriyadi, kiper berpengalaman dengan 11 cap di tim nas kelompok umur 3 di senior, mengambil alih posisinya. Ya. Bagi sebagian pihak mungkin ini adalah tanda bahwa Ardiansyah hanyalah keberuntungan semata, namun ia hanya tersenyum menunggu momen untuk membuktikan bahwa panggung besar adalah miliknya. Dan benar saja, di babak semifinal Piala AFF U23 tahun 2025 melawan Thailand, Ardiansyah kembali dipercaya sebagai starter. Jelas semuanya tahu Thailand adalah lawan tangguh dengan serangan mematikan. Bukanlah Brunei atau Filipina, mereka adalah raksasa ASEAN yang siap mengoyak gawang Garuda Muda kapanpun. Pertandingan berlangsung sengit dan Ardiansyah sempat sekali melakukan kesalahan yang nyaris berbuah gol, manakala terjadi miskomunikasi dengan dua pemain belakang. Beruntung di saat yang tepat Buffon mampu mengamankan situasi, dan setelah terjadi kejadian tersebut, Ardiansyah mampu tampil dengan tenang. Di menit ke-60 ia harus merelakan gawangnya kebobolan lewat satu kesalahan elementer di lini tengah yang berbuah kanter dan akhirnya menjebol gawang. Meskipun begitu, Ardiansyah tak goyah. 4 penyelamatan gemilang di waktu normal dan babak tambahan waktu sanggup menjaga gawang Garuda Muda tetap hidup. Sorotan mata tajam, refleks kilat, dan ketenangan seperti elang membuat serangan Thailand berulang-ulang kandas. Itulah sekelumit cerita ya, suksesnya Ardiansyah. Ya. Mudah-mudahan di final nanti Ardiansyah diberi kepercayaan penuh dan kita bisa menang. Selamat Ardiansyah menempuh perjuangan yang lebih berat. Terima kasih. Merdeka.